Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Akan ibu-ibu, kader dan juga keluarga sasaran bina keluarga remaja yang ada di Solok Nan Indah. Kembali pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah itu bisa bertamu berkumpul di ruangan serbaguna ini dalam kegiatan program Bina Keluarga Remaja. Mudah-mudahan kegiatan kita ada manfaatnya dan terlebih nanti ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat bin salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Ibu yang kita hormati, pada saat ini kita akan menjelaskan kepada ibu-ibu yang mempunyai remaja apa itu bina keluarga remaja. Itulah kondisi anak-anak remaja kini, ibu-ibu. Secara umum, kondisi yang terjadi pada saat kini terhadap generasi awal, baik itu di kota Solo ataupun di daerah-daerah lain. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak itu. Seperti itu, ibu. Ada yang inyo pacaran seperti itu, seperti orang yang gak berkeluarga. Mantap. Dengan kecanggihan teknologi, ibu, ya. Yang pertama, ibu-ibu yang punya remaja harus hati-hati dengan teknologi tadi. Terus kini ibu-ibu boleh dikatakan seluruh ya melek dengan yang namanya HP Android. Ambo yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di Siko saja itu rata-rata mempunyai HP Android. HP Android yang mempunyai kelebihan-kelebihan ya, yang ketika kita isi paket data ya, itu akan bisa mencari informasi yang ada di dunia. Nah, ibu hati-hati. Jangan sampai nanti HP awak tu terpacik di anak, ya, sehingga nyo buka. Nyo sebenarnya tidak ada keinginan untuk membuka, tetapi karena kecanggihan teknologi, tak buka dia nyo. Kita khawatirkan terhadap anak-anak awak, nyo memang tidak ada niat, tetapi karena salah ketik, maka keluarlah itu yang akan menjadi penasaran di anak-anak awak. Yang namanya teknologi, bu, Google kok, bu, walaupun ibu buat jo bahasa awak misalnya kan. Nah, misalnya ibu ketik situ unggah misalnya. Unggah itu ibu. Kan? Ibu ketik unggah situ, bu. Bekok keluarlah berbagai macam unggah. Nah, seperti itu. Model itu canggihnya kini teknologi. Nah, seperti itu. Sudah itu tuh seperti anak-anak awak yang cewek tuh. Nah, itu memang tidak bisa kita pungkiri, itulah kelakuan anak-anak kini, ibu. Nah, duduknya di meja pakai rok pendek seperti itu. Sudah itu seperti yang di samping, ibu. Nah, Tuhan menciptakan berpasangan, tetapi nyo ndak berpasangan. Laki-laki semua. Misalnya membawa kawan sejenis pun ke rumah, contoh anak ibu produksi kok. Nyo bawa kawannya ke rumah, sudah itu nyo bawa ke kamar, inyo kunci kamar, ya. Makanya ibu harus berhati-hati. Harus berhati-hati, awak. Harus awas, awak. Kalau ada gelagat anak kita yang tidak wajar, itu perlu kita curiga. Nah, Pak, anak awak kan padusi sama padusinya. Jangan kita berpikiran seperti itu. Walaupun padusi sama padusi, walaupun laki-laki sama laki-laki, ibu tidak awas, itulah nanti yang akan menjerumuskan ibu masuk ke neraka. So dalam agama, bu, ya dijelaskan dalam pengajian-pengajian, ketika bisu awak kamalangkah sarugo ya di mahkamah Allah, anak awak protes ke Allah. Kebetulan anak awak masuk narkoba, protesnya ke Allah, ya Allah, ambo ndak rela orang kayak mau masuk sarugo, dah ambo masuk narkoba. Batu aja. Dek, karena dulu ambo ndak diarahkan kepada yang baik. Ndak diajar ambo dulu ilmu agama, sehingga ambo dulu di dunia aku bebas melakukan apa saja. Baru ibu ke malangkah ke surga diambil di malaikat.
ibu nak pantau masuk surga. Jadi sampai ke situ nanti ibu. Kok lah ibu? Nah, hamil di luar nikah, Bu. Itu yang harus ibu-ibu awas minimal terhadap generasi awak masing-masing. Karena dalam agama dikician ku anfusakum wa halikum nara. Pelihara diri awak jo keluarga kita dari api neraka. Jadi kalau masing-masing ibu-ibu kalah menjaga remaja-remajanya, insyaallah damai dunia. Seperti itu, Bu. Jadi kehamilan tidak diinginkan, sudah itu nyo beko nikah muda atau nyo aborsi kan, kalau nak nyo nikah nyo guguran, seperti itu. Nah, hati-hati. Harus pesankan ke anak-anak ibu-ibu, kok yang punya anak laki-laki, sebenarnya ambo dulu ibu disampaikan orang tua, waang boleh apa main sampai kawan, tetapi yang lalok harus di rumah. Itu salah satu protek terhadap anak-anak awak jangan sampai nyu salah gaul di luar. Sebab ibu kalau anak muda, kau anak bujangga bu, berkumpulan juga berlimo, ya kan? Beko akan timbul ide-ide yang buruk-buruk. Kok merokok lah, kok minum-minum lah terjadi. Makanya ibu-ibu harus berhati-hati terhadap anak remaja awak. Nah, boleh bu. Narkoba. Narkoba itulah menggerogoti nagari awak termasuk kota Solo. Jadi dari ibu, dari sekian persoalan yang banyak yang kompleks terhadap remaja itu ibu, makanya BKKBN ya merumuskan suatu program namanya Bina Keluarga Remaja. Yang dibina itu adalah keluarganya, keluarga-keluarga yang punya remaja. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Wati tadi kami juga membina anak-anaknya. Nah, di program kita kok ada membina anak, ada membina orang tua. Dan boleh disandingkan. Misalnya diundang anak-anak awak remaja, misalnya kemari, jo ibu-ibu mendampingi, maka kita berikanlah pencerahan-pencerahan. Seperti itu. Jadi karena persoalan-persoalan tadi itu ibu, maka pemerintah membuat satu program namanya Program Bina Keluarga Remaja. Apa itu? Bersama yang dilakukan oleh kader yang telah ditentukan bersama keluarga yang mempunyai remaja di wilayah itu. Siapa remaja, Bu? Remaja itu anak umur 10 sampai 24 tahun. Nah, jadi kalau ada ibu umur anak 10, berarti lah masuk remaja. Lah masuk ibu kepada sasaran bina keluarga remaja. Seperti itu. Nah, di remaja itu anak umur 10 sampai 24 tahun dengan syarat belum menikah. Nah, walaupun umurnya 5 balik, kalau lah menikah, dia nak masuk kategori remaja lah. Masuk dewasa. Itu ibu. Jadi, ikulah kegiatannya ibu. Kegiatan kader bersama orang tua yang mempunyai remaja di wilayah itu adalah kegiatan bagaimana ibu-ibu yang mempunyai remaja itu bisa menghadapi anak-anak remaja. Karena kini mungkin awak kalah juga anak, tak bu? Nah, kalah juga anak. Yang diminta di anak tu harus dapat. Tetapi kadang-kadang yang awak minta ke anak tidak dapat. Seperti itu. Itulah persoalan kita sadonya kini ibu-ibu seperti itu. Boleh persoalan HP bu. Kadang-kadang wilayah dari anak ketek baru asal lay lancar awak mau tahu-tahu je tetangga bagian HP kena. Nah, apa? Maka baca situ loh. Bekolah lata candunya awak berang lo. Tak seperti itu bu. Pertama awak yang maja, sesudah itu lata candu anak awak ibu lo leh. Antang HP je HP saya, padahal awak pertama yang bagian. Keteknya baru ada HP. Seperti itu. Jadi itu pengertian dari bina keluarga remaja bu. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu bersama kader fisiko ya menanamkan di dalamnya karena peliknya, karena gadangnya kini persoalan remaja, perlu kita membentuk suatu wadah yang namanya bina keluarga remaja. Yang nanti kami dari dinas akan datang setiap bulan, ya. Kalau bisa ibu-ibu datang setiap bulan, kita akan adakan penyampaian materi. Nah, ada apa dengan remaja awak? Ada apa dengan anak-anak awak? Seperti itu.
Nah, tujuannya Bu, tujuan kegiatanku adalah untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang remaja. Nah, baai awak bisa bertambah pengetahuan kita, baai cara menghadapi anak-anak remaja. Sebab menghadapi anak yang ketek, menghadapi anak remaja, menghadapi anak yang lah dewasa tidak sama. Jangankan itu Bu, menghadapi anak awak saya bertiga sama-sama gadangnya misalnya, tidak bisa sama. Tidak bisa dengan satu pengasuhan saja. Yang gadangnya harus diariak dulu barunya berhenti. Yang nomor 2 kok kalau diariaknya lari, harus lembek-lembek, harus lunak-lunak. Nah, kalau yang ikut harus setengah kare, berbeda-beda cara. Makanya meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan sikap kita terhadap remaja. Anak remaja tu tidak boleh dibanding-banding Bu. Jangankan jo orang lain lah Bu, jo saudaranya saja dibanding-banding. Waang pamalih mana celi ala udang tu rajin. Anak remaja itu pantangannya Bu. Apa lagi orang lain celi ada yang anak sianu tu Anda. Masa remaja itu adalah masa yang tidak bisa kita untuk menghardiknya di hadapan orang lain, membanding-bandingkannya dengan orang lain itu tidak bisa. Makanya bagaimana sikap kita terhadap anak remaja. Sudah tu balo perilaku anak remaja. Nah, kadang-kadang awak nantu tu kan itu mengicik anak alahan ketentu dikau petang makan garam lu si anak. Hal-hal seperti itu yang perlu kita sikap. Untuk apa itu? Untuk membina tumbuh kembang remaja. Remaja ko ibu adalah masuk transisi namanya kecil orang. Ketika masuk remaja ko ndak tuntas, ya, maka itu adanya kejadian-kejadian. Ketika remajanya tidak selesai, sehingga nanti bisa-bisa tidak selesai kata. Kalau namporusi biasa bergaul bebas, ya, nantinya lah kadang nanti terbiasa dengan itu. Kalau laki-laki seperti itu. Itu tujuan dari bina keluarga remaja Bu. Nah, boleh Bu. Jadi yang perlu untuk kita ketahui Bu, anak awak Bu ketika nyoba umur sebelum 10 tahun, menjelang nyoba umur 10 tahun, menjelang remaja, terjadi 3 perubahan dia Bu. Nah, jangan sampai tak tahu lah Bu. Yang pertama terjadi perubahan fisik. Nah, terjadi perubahan fisik. Nah, itu panjang lo kajiannya tuh Bu. Yang dulu misalnya badannya lurus saja, kalau bagi yang perusi, sudah tuh kalau lah umur 10 katanya lah mulai berkalu-kalu anak. Terjadi perubahan fisiknya. Kalau laki-laki model itu do, kalau dulu lianya gua data saya, gini lah do tonjolannya. Gak baca kun, ya. Seperti itu. Ibu harus paham itu perubahan fisik. Nah, bahkan ibu-ibu, apapun yang terjadi pada anak wak 100% harus paham. Ya, contoh harus paham bahwa anak wak itu cek-cek. Sianugo lah dalam kepala wak Pak. Sianugo lah dalam kepala wak Pak. Kalau misalnya anak ibu-ibu yang selama ya, tidak seperti itu badannya, no? Tentu perlu kita curiga. Kok lampai bulan Bu? Mungkin yo kabeh saja stagen kan? Nah, tidak tahu ini. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk mencari piti, sibuk segala macam. Sementara ibu memang betul kini Bu, kalau nak menggari Wak, ya, kok diandalkan saja ke suami, kasih koso nak. Itu makanya banyak ibu, kalau dulu Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk. Kalau kini di dunia banyak ibu yang menjadi tulang punggung. Padahal Wak diciptakan dari tulang rusuk. Jadi tulang punggung Wak kini kan. Tetapi itu tidak perlu kita sesali karena itu adalah ketentuan yang Allah berikan. Nah, perubahan fisik yang pertama Bu. Yang kedua terjadi perubahan emosi. Nah, seperti yang Pak sebut tadi. Anak yang akan beranjak kepada remaja itu ini tidak bisa dibantak-bantak Bu. Membalanti yang klepnya Bu. Kalau tidak percaya ibu coba lah. Mungkin ibu lah merasa. Kok waktu anak-anak mungkin diari takutnya. Tetapi kalau nyolah berubah menjadi remaja, ini malawat dan itu seperti itu. Memang fasenya seperti itu.
larinya dari rumah, segala macam. Banyak kejadian ibu kalau ibu buka media, cokoran, acok tuh pojoknya anak hilang. Kadang-kadang awak heran kan, SMA anak bisa hilang, kan luar biasa tuh. Kalau dulu yang hilang tuh anak-anak umur 2 tahun kan. Kalau kini berita orang hilang tuh anak SMA, kurang anak SMA kan. Tidak tentunya jalan pulang. Nah, hal seperti itu tuh. Itu perubahan emosi. Makanya ibu harus paham. Sesudah itu perubahan tingkah laku, Bu. Anak dari anak-anak ke remaja itu berubah tingkah lakunya. Yang dulu ibu membeli lipstik misalnya sekali 3 bulan, kini 1,5 bulan lah beli lipstik awak. Bironya pajak, tiuan dari rumahnya beli lipstik rumah kan. Itu adalah wajar. Wajar itu siklusnya seperti itu. Apa ibu? Bahkan ketika amaknya pergi kerja, ya, kebetulan baru dia kakak padusi sampai sama gadang. Anyo pakai baju amaknya nyobain foto-foto di rumah. Pakai lipstik, pakai badak, pakai baju amak. Itu terjadi perubahan tingkah laku. Kalau ibu-ibu misalnya tidak paham, kalau tidak paham mak tu paniang nak berang. Patang yang bali badak lah habis Bagi anak laki-lakinya lah mulai merias dirinya. Yang biasanya tidak punya sisia dalam sakunya, kini minta balian balian sisia cik ma. Yang dalam sakunya. Tidak pakai roll on dah, betul anak-anak. Kini lah pakai roll onnya. Tidak pakai minyak rambut. Tidak pakai badak steak. Sudah itu sepatunya lah basimia. Besok sepatu tidak basimia balap saja kan. Begitu. Jadi ibu harus tahu itu, anak parusi seperti itu loh. Dah mulai gak balik seketek, badak-badak, pola kadang anak emak kan. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi kita sebagai orang tua, Bu, harus tahu yang 3 ke, Bu. Kalau ibu-ibu tidak paham dengan yang 3 ko, yakinlah akabat tangkal saya di rumah jana. Baca kak saya kan ada orang baca kak saya anak kan. Tagah anak mereka nak namuah. Sehingga karya-karya di rumah segala macam. Sehingga anak ketika nak nyaman di rumah lain lari. Jangan sampai anak awak merasa tidak nyaman di rumahnya seorang. Karena menurut survei, Bu, ya, bahwasanya anak remaja itu lebih cenderungnya untuk curhat kepada kawan sama gadang daripada kepada orang tua. Kalau awak kok dapet, Ibu, kok dapet anak awak itu curhatnya ke awak. Kalau anak padusi curhatnya ke amaknya. Kalau anak laki-laki kok dapetnya curhat ke apaknya. Jangan sampai ke orang lain, Bu. Sebab kalau sempak ke orang lainnya curhat, Bu. Kok orang nan tampaknya curhat tu batu, mungkin nyo arahkan kepada yang baik. Tapi kalau ndak batu apa akhirnya? Misalnya anak ibu nyo SMP atau SMA, ke SMP 6 misalnya, dek lah malunya dia antari, nyo minta undar mas kan? Birang-birang minta undar, kalau ndak dapat undar dia ndak sekolah harus. Curhatnya misalnya ke orang yang tidak tepat. Kok nama ama membeli undar, lari saja dari rumah sini. Bagi kira. Apa yang terjadi? Kalau ini curhat kepada orang yang tepat. Kalau enggak, berabe. Paham sampai situ, Bu? 3 tadi. Ibu harus paham sebagai orang tua itu, perubahan itu. Nah, boleh, Bu. Yang perlu kita tanamkan kepada anak remaja. Yang pertama tentu karena kita orang Islam, keimanan dan ketakwaan. Karena anak itu amanah, Bu. Kalau ibu tidak menjalankan amanah, dunia akhirat kabat teong-teong nanti. Nah. Sebab anak itu tidak di dunia saja amanahnya sampai ke akhirat. Kalau kita tidak betul-betul menjalankan amanah terhadap anak itu, makanya nanti kita akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah itu. Nah, pokoknya sekolah sekolah tidak disekolahkan, ya kan? Sebab dulu pernah ibu tahun barat tuh, kan dulu pernah ibu gizi buruk terhadap anak, ini Bu. Nah, ternyata orang gayanya amehnya kadang-kadang tapi anaknya gizi buruk, ya kan? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan nanti itu, Bu. Jangan main-main. Nah, jangan beko lah dapet anak dipertanggungjawabkan. Tidak ada anak wah susah loh. Nah, dia anak-anak kita harus mempertanggungjawabkan. Itu pertama, Bu. Keimanan dan ketakwaan, Bu. Ikulah nanti ketika ibu dia di dunia menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada anak, itulah yang akan menolong awak nanti
Karena dalam agama awak diajarkan bahwasanya ketika mati anak Adam, ibu, dia dapat ibu hadisnya tuh. Idza matal insan, ketika mati manusia bu, putih amal ibadahnya sadonya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan. Tapi kalau misalnya tidak ada keimanan, ketakwaan yang kita ajarkan kepada anak, balanya kau mendoakan gitu. Misalnya anak orang tahu nak sudah tuh meninggal awak atau bapaknya meninggal, teleponan kayaknya tunggu dulu, tunggunya. Kiranya mengalah tibonya di rumah, indaknya ke mandian orang gayanya doh, indaknya ke mengampani orang gayanya, indak ke semayangan, tapi marato-rato kan. Bahkan foto-foto bukan kini orang itu selfie kan, pokoknya keluar napaknya meninggal. Nah, tuh keimanan ketahuan itu yang perlu. Sesudah itu ibu ajarkan kepada anak remaja itu kerajinan dan keuletan. Kadang-kadang kan awak orang Minang kok bu, apalagi dapat anak seorang misalnya kan. Seorang anak berusi jagoan subuh saya mal ibu wak. Nantilah jagoan subuh anak seorang berusi sakitnya beko. Masih ada orang yang berfisik begitu bu. Bahkan anaknya tidak boleh cuci piring. Nak seorang berusi mah. Lalamu ni punya anak bersih kiranya dapat nak bersih. Biar apa biar saja. Padahal ibu dijagoan anak subuh itu sehat, dilatih anak tu untuk mengerjakan pekerjaan itu adalah baik, positif itu. Jangan sampai nanti ibu lah kadangnya kabar lakinya takwik, masa ayah saya ngui. Bayangan tu ibu. Masa ayah saya ngui kan bayangan ibu itu kan. Dia kenapa dia katunya ketek lu nak begitu aja. Dia beko rusak tangan anak awak dia. Kok kadapuannya rusak tangan anak. Jangan sampai seperti itu. Jadi kerajinan harus dan keuletan. Sudah itu kepedulian bu. Kalau punya anak ketek bu. Kalau ada orang misalnya minta sedekah ke rumah. Kalau ada niat kita magia bareh atau pitih. Suruh anak awak magian. Misalnya pergi ke pasar ada orang minta-minta. Suruh anak magian. Itu akan mengajarkan kepadanya untuk peduli terhadap sesama. Sudah itu disiplin bu, disiplin kok yang kadang-kadang kita sulit untuk melakukan kepada anak. Kadang-kadang awak teledor saja anak, mudah teledor. Contohnya saja ibu yang kita rasakan, misalnya anak-anak kini kan tidak bisa terlepas dari HP bu. Itu seluruh orang kini merasakan persoalan jo anak itu HP gua. Makanya perlu kita disiplin. Misalnya HP bisa sekali seminggu misalnya. Sekali seminggu main gamenya. Jangan sampai setiap hari bu, karena itu merusak.